Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada tahun ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tentu dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada lebih lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjut. Sebelumnya Al-Qayyum sudah selesai, sudah ya. Dan di antara yang dibuat doa sama Nabi adalah Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Jadi yang dibaca dalam doanya Nabi Adam. Kita masuk di Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Jadi saya urutkan pakai kitab ini supaya tidak bingung. Al-Khaliq atau Al-Khallaq. Di dalam Al-Quran kata-kata Al-Khaliq itu ada di Al-Hasyr ayat 24. Di Al-Hasyr 24. Ada juga di Az-Zumar ayat 62. Sementara Al-Khallaq itu di dalam Al-Hijr ayat 86 dan juga ada di surat Yasin 81. Jadi kalau Al-Khaliq itu yang menciptakan, sementara Al-Khallaq itu wazan fa'al yang menunjukkan lil mubalaghah, yang menunjukkan banyak menciptakan. Sama saja sebenarnya, konteksnya hanya satunya pakai wazan fa'ilun, satunya pakai wazan fa'alun. Ada dua makna. Makna yang pertama ijadus syai' wa ibda'uhu ala ghairi mithalin sabiqin. Makna khaliq yang pertama adalah Allah itu mengadakan sesuatu, ya, mewujudkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada contohnya, tidak ada contoh yang mendahului. Itu namanya Al-Khaliq. Ini makna yang pertama. Maka dari itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam sifat rububiyahnya Allah, maka Allah itulah yang maha menciptakan. Allah itu bisa menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan nanti padanannya dengan badi'u, al-badi'u, ya, al-badi'u. Di sini al-badi'u dan juga ada al-bari'u dan ada al-musawwir. Nanti ada makna yang sendiri-sendiri. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi
maka Allah pun lebih mampu untuk menciptakan dari sesuatu yang ada menjadi ada. Clear ya Pak ya? Allah Maha Kuasa untuk menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Lah sesuatu yang sebelumnya tidak ada itu, maka sering Allah dalam Al-Quran menggunakan badi'us samawati wal ardh. Maka ada istilah bid'ah. Ya, ada istilah bid'ah. Bid'ah itu berarti memang yang sebelumnya itu tidak ada contohnya. Itu secara linguistik namanya bid'ah. Ya. Celana itu bid'ah kan ya. Secara linguistik, karena pada zaman Nabi tidak ada pakai celana. Itu secara linguistik bahasa. Berkenaan dengan masalah penciptaan, Allah sering menggunakan badi'ah. Jadi karena memang Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan manusia, menciptakan segala isinya alam semesta ini sebelumnya tidak ada contohnya. Sebelumnya tidak ada sama sekali dan kemudian diadakan oleh Allah. Nah itulah makna Al-Khaliq. Dan ini sifat dari rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak manusia itu bukan dari keturunan monyet, bukan. Manusia itu diciptakan oleh Allah. Dari mana? Diciptakan dari tanah. Min sulalatin min tin. Memang diciptakan dari tanah loh. Manusia sebelumnya tidak ada contohnya sama sekali. Kemudian Allah menciptakan dari tanah. Luar biasa. Sementara keturunan Adam dan Hawa penciptaannya dari sperma, dari nutfah. Itu gampang bagi Allah. Ketika Allah menciptakan Adam dari sesuatu yang tidak ada, diciptakan dari tanah, yang tanah itu juga sebelumnya tidak ada, dan diciptakan oleh Allah tanah tersebut, itu gampang bagi Allah. Clear ya Pak? Jadi yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini bukan keturunan monyet. Dan semua alam semesta ini yang menciptakan itu Allah. Dan itu secara logika, secara dalil akli menunjukkan memang Tuhan itu ada. Tuhan itu wujud. Tuhan itu wujud. Tuhan itu ada. Ada yang tanya, loh, gak bisa dilihat loh. Masa ini ada Tuhan? Ya justru karena adanya alam semesta tidak mungkin loh alam semesta ini ada dengan sendirinya, tidak mungkin. Kalau saya bilang sama anak murid di SMP itu, meja ini kira-kira ada dengan sendirinya, tidak mungkin kan? Pasti ada yang menciptakan, siapa? Tukang. Kalau meja saja, meja untuk bangku sekolah itu tidak mungkin ada dengan sendirinya, apatah lagi yang namanya alam semesta. Apatah lagi tubuh kita yang sedemikian luar biasa ini dionjai, jantung bisa teratur bergerak, paru-paru, ginjal dan sebagainya. Kalau itu tidak ada yang menciptakan, tidak mungkin Pak. Mungkin orang-orang yang bergerak di dunia kedokteran itu, ketika kuliah di dunia kedokteran atau farmasi itu, masya Allah, bersyukurlah mereka ya. Dibelek, ini loh jantungnya manusia begini, ini paru-parunya manusia begini, ini lambungnya manusia begini, ginjalnya begini. Itu kalau terjadi dengan sendirinya tidak mungkin. Pasti ada sesuatu yang luar biasa. Itulah Al-Khaliq, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Al-Khaliq itu bimakna at-taqdiru. Takdir itu apa artinya? Allah itu yang mengukur, Allah itu yang menentukan. Kalau Allah itu yang menentukan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, segala sesuatu itu oleh Gusti Allah sudah diatur. Apakah Allah menciptakan manusia seperti ini? Oh, kebetulan
kebetulan tangannya loro, jari-jarinya 5, irungi bolongi ngadep dan isor kabeh, apa kebetulan tidak. Sudah diukur sedemikian, bahkan memang Allah itu maha teliti. Orang buat robot saja diprogram, tangannya gini, engkau bisa ngomong ini, anunya begini. Itu orang yang membuat robot. Apatah lagi Allah menciptakan manusia. Pernah jangan lihat gambarnya otak? Lihat gambarnya otak. Hanya sekedar itu loh, manusia bisa seperti sekarang. Iya. Otak itu kan kalau saya itu kalau makan soto kambing suka cari otak. Kan enak otak itu boleh. Pukul gitu otaknya kan lihat begini, insya Allah. Ada 4 bagian. Itu Allah menciptakan. Jadi segala sesuatu itu sama sing ngatur. Apapun itu ada yang ngatur. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Semuanya itu sudah diatur oleh Allah, dan Allah mengatur itu tidak pernah salah. Jenengan yakin dong? Allah menentukan sesuatu, ngatur sesuatu itu bahwa Allah tidak pernah salah. Yakin dong? Kalau memang jenengan yakin, kenapa kok Rasulullah? Kenapa kok Buddha? Dan yakin dong jenengan itu bahwa Allah itu pas ketika menentukan sesuatu, pasti sesuatu itu yang terbaik. Yakin atau tidak? Mosok gak yakin? Sesuatu yang diciptakan diatur oleh Allah itu Allah tidak pernah salah kok. Dodolan, sepi, rame, itu ada yang ngatur. Ada. Saya masih ingat dengan salah satu warung makan Pak Soleh. Mungkin jenengan pernah dengar warung makan Pak Soleh. Di warung makannya Pak Soleh yang ada di Pandaan sana itu, di bawahnya flyover masuk ke dalam di kampung. Tapi justru diparani orang rame. Tapi justru yang warungnya Pak Soleh yang di pinggir jalan dibandingkan dengan yang di dalam kampung jauh lebih laris di dalam kampung. Orang jualan di pasar, antara bedek yang di luar sama bedek yang di dalam, kadang-kadang jauh lebih laris yang bedek di dalam. Itu ada yang ngatur atau kebetulan? Ada yang ngatur. Kita dagang dapat banyak, kita dagang dapat sedikit, itu ada yang ngatur. Ada, dan Allah tidak akan pernah salah untuk mengatur itu. Tidak akan pernah salah untuk itu. Kita sehat, kita sakit, itu ada yang ngatur kan? Nah, maka kita ini harus paham segala penentu, namanya kemarin kan Al-Qayyum, Allah itu Al-Qayyum ya, segala penentunya itu memang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini mau bisa berjalan melakukan ikhtiar, titik, cuma itu saja Pak. Cuma bisa berdoa, cuma bisa berikhtiar, cuma itu saja. Pertanyaan saya, berdoa sama ikhtiar itu dijauhkan mana? Berdoa sama ikhtiar itu didahulukan mana? Ya berdoa dulu yang didahulukan. Kita berdoa, wahai Allah, saya ingin punya cita-cita semacam ini. Ya Allah, saya minta kepada jenengan. Setelah minta, baru jenengan melakukan ikhtiar. Jangan dibalik. Kalau saya lebih cenderung berdoa. Kenapa? Allah yang menentukan itu. Sebelum kita melakukan ikhtiar, kita minta dulu, ya Allah, ini seperti itu. Nah, jadi Allah, saya ulang lagi, Allah itu tidak pernah salah di dalam menentukan sesuatu takdirnya. Maka Al-Khaliq itu mempunyai mana? At-Taqdir. Sing senengane gundel-gundel, sing senengane Rasulullah berarti belum memahami makna Al-Khaliqnya Allah semacam ini. Maka dalam Al-Quran ada kalimat wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali sesuatu yang kamu tidak kamu suka,
Setiap orang punya cita-cita, setiap orang punya keinginan. Tapi Allah lebih paham orang itu sebenarnya butuh atau tidak. Apakah bedanya kepingin sama butuh itu apa? Allah itu memberi yang dibutuhkan atau yang diinginkan. Lah bingung katanya. Kepingin sama kebutuhan itu, kepingin sama butuh sama atau tidak? Tidak sama. Allah itu memberi yang diinginkan atau yang dibutuhkan. Ketika kita minta sama Allah, ya Allah saya minta, mau minta apa sih pena? Minta apa mana? Bojo ayu. Oh, maaf. Umpamanya kita minta, ya Allah saya minta saya naik jabatan dengan gaji yang besar. Inilah kepingin. Kepingin apa butuh yang model ini. Ketika kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun dia belum diangkat menjadi punya jabatan dan punya gaji yang besar. Karena Allah paham orang ini sebenarnya belum butuh. Dia ini hanya kepingin. Itu loh yang harus sebenarnya kita garis bawah. Jadi Allah itu maha tahu. Bahkan Allah itu lebih tahu dari apa yang kita butuhkan. Sebelum kita minta, Allah itu sudah paham apa yang kita butuhkan. Makanya kita ini kan cuma minta toh. Perkara nanti dikasih atau tidak, Allah itu yang maha menentukan. Itulah al-khaliq, itu takdir. Makanya yang perlu kita garis bawah harus husnudzon sama Allah. Kabul sudah Allah. Anggap saja Pak, cuma Mas Nabil bilang kepingin beli bojo ayu. Sampai Gusti Allah kan kayak bojo ayu. Pasti nanti ada sesuatu. Kalau Mas Nabil beli kayak bojo ayu, pasti ada sesuatu. Daripada hari ini kita kayak bojo si biasa-biasa. Itu loh Pak. Pak aku jalur sugih Pak. Ternyata di Gusti Allah gak kayak sugih. Pasti ada alasan kenapa kita tidak dijadikan kaya. Pak aku kepingin ganteng Pak, fisikku gede dhuwur, putih. Tapi oleh Allah tetap diciptakan dalam posisi yang kecil dan sebagainya. Pasti ada sesuatu kenapa begitu. Maka kita hanya mengatakan apa? Alhamdulillahi ala kulli halin. Karena Allah itu sekali lagi tidak pernah salah di dalam menentukan sesuatu. Duit akeh ya alhamdulillah. Orang duit-duit ya tetap alhamdulillah. Itu seharusnya kita senang ya alhamdulillah, gak senang ya tetap alhamdulillah. Semua yang terbaik. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Iki ngomongin pena. Kira-kira lagi ngamalin. Jangan mudah mengeluh Pak Ibu. Jangan mudah bersuara. Allah itu jauh lebih paham apa yang dia lakukan daripada kita sendiri. Pak aku tuh mau 9 tahun kok baru dikabulin. Jangan salah paham. Kita mungkin minta A, sama Allah diberi B. Karena Allah paham yang dibutuhkan bukan A tapi B. Kita minta A sama Allah tidak dikabulkan tapi disimpan nanti di hari akhirat. Kita minta A ya, oleh Allah tidak dikasih A, tapi kita diselamatkan dari balak-balak musibah. Itu Pak husnudzon saja sama Allah. Husnudzon. Sakit ya alhamdulillah, ya sehat alhamdulillah. Tadi dari pondok itu saya tidur, panas badan. Kerubutan baru mobil dunia. Kata istri, Des nanti libur aja gajinya. Udah bisa jamin ya. Tidak mungkin saya izin dan bismillah berangkat. Ya dengan izin Allah, ya kepada dengan sehat dengan izin Allah. Ya. Jadi itu Allah tidak pernah salah kok nasihat. Maka ayo orang yang husnudzon. Jadi dua makna ya. Al-Khaliq itu dua makna. Makna yang benar tadi apa? Allah mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada contohnya,
Kita ngotot kaya ngopo Pak. Kita ngotot kaya ngopo dan Gusti Allah gak karep yo iso. Ya, makanya saya sering kali ngomong, lek kepengin banyu akeh ya jejak sumber. Ya, benar ya. Lek kepengin banyu akeh ya jejak sumber. Hidup ini sumbernya mau Gusti Allah Pak. Hidup ini sumbernya mau Gusti Allah Pak. Rezeki itu sumbernya dari Allah. Kebahagiaan itu sumbernya dari Allah. Apapun itu sumbernya dari Allah. Lalu kita ini loh jaluk tapi gak jajan sumbernya. Kepingin tapi gak jajan sumbernya. Malah justru kita seringkali seudon sama sumbernya. Nah, bisa Pak. Pak, aku kepingin bahagia. Ya jajan Gusti Allah yang punya kebahagiaan. Kau sembahyang angel dalam apa? Sholat subuh kemana? Menurut kata jalur. Nah, saya masih ingat Allah itu kan asyakur ya Pak ya. Apa asyakur? Allah itu syakirun alim. Allah itu asyakur. Allah itu maha berterima kasih. Allah itu tidak akan mungkin membiarkan orang yang melakukan sesuatu kebaikan itu tidak akan mungkin membiarkan. Karena Allah pasti akan ngasih ribet. Dalam bahasa kita itu ribet itu kayak semacam pemberian untuk menghargai sesuatu yang dilakukan. Itu Allah syakur. Tidak mungkin kok jenengan itu sholatnya gedung. Tidak mungkin kok jenengan itu maca Quran tiap hari. Tidak mungkin kok jenengan itu suka puasa. Gusti Allah membiarkan jenengan itu tidak mungkin. Karena Allah itu syakur. Maka Allah mengatakan apa dalam Al-Quran? Wa may yattaqillaha faj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah itu akan menjadikan setiap kesulitan itu jalan keluar. Dan Allah akan memberikan rezeki dari yang tidak disangka loh. Dan itulah Allah itu syakirun alim. Allah itu maha memberi ribet. Dalam kita di kamar sholat angel, kamar ngaji angel, kamar maca Al-Quran angel, dong-dongnya baru jalan dan Gusti Allah. Kira-kira Gusti Allah ngomong apa gitu? Oh, awak tuturannya angel, kongkonannya angel, saya ingin jalur nang aku kok penak. Kan bahasanya gitu terus paling gampang. Lah, ayo makanya memang kalau kita ingin kalau kita hidup kita baik, kalau memang kita ingin hidup kita baik, perbaiki dulu kualitas sholatnya. Perbaiki dulu kualitas sholat. Sudah mulai berusaha sholatnya tepat waktu, sudah mulai berusaha sholatnya itu benar-benar sesuai dengan sunnahnya Nabi. Nanti lihat jenengan nanti kelebihannya nanti ada saja nanti. Setidak-tidaknya mesti ketika kita ada sesuatu hal kesulitan atau apa, mesti jalan keluar itu ono ya. Pasti coba buktikan aja, buktikan. Tapi tetap jenengan melakukan sholat ibadah yang baik. Apalagi ditambah sunnah-sunnah itu, jenengan melakukannya karena Allah, bukan karena niat berat dunia. Siji kalau jenengan ini, aku tak sholat duha, jadi rezeki lancar, siji mana? Beda ya. Aku tak sholat 5 waktu, jadi rezeki gak oleh. Tetap wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kenapa itu? Nanti secara tanpa kita minta Allah itu akan ngasih rezeki. Allah kasih jalan keluar. Itu Bapak. Mungkin berupa materi tidak diberi, mungkin berupa materi tidak diberi, berupa uang tidak diberi, berupa barang tidak diberi, mungkin ada dikasih yang lain. Badan sehat terus dan sakit. Ya, orang wong sing bayarane ratusan juta, tapi mangan iki gak oleh, mangan iku gak oleh. Pikirannya stres, simpel, terus pada duitnya yo akeh. Beda dengan kita ini mangan jengkol gelem, mangan pete gelem, mangan sembarang kari enak. Itu Pak sebenarnya kita ini kadang-kadang suka suudon seolah-olah nikmatnya Gusti Allah itu hanya berupa barang. Seolah-olah rezekinya Allah itu berupa uang. Ini kekeliruan kita.
Rezekinya Allah itu tidak harus berupa uang. Rezekinya Allah itu tidak harus berupa materi. Kadang-kadang kita ngomong sih, aku turun duit rezeki, turun duit rezeki itu maksudnya. Ya, rezeki itu rezeki apa yang paling rezeki apa yang paling besar sebenarnya? Rezeki yang paling besar itu adalah iman dan Islam. Itu rezeki yang paling luar biasa. Di bawah lagi apa? Rezeki sehat, rezeki sempat. Makanya Nabi bilang, nikmatani maqbulun fihi makathirun dan nas as-sihhatu wal marad. Dua rezeki. Jadi rezeki yang paling utama iman dan Islam. Rezeki yang nomor 3 apa? Kesehatan. Wes, dan uang itu lagi seorang baru mikir. Uang itu lagi seorang baru mikir. Iya, aku ingin kok sehat kan. Rezeki yang nomor 4 yang paling baik, sempat. Kalau memang Allah mencabut kesempatan itu, gimana jadi kamu bisa ibadah? Jadi bagaimana jadi bisa ngaji? Akhirnya oleh Allah dijelunguk ke dunia. Akhirnya baru sholatnya hilang, ngajinya hilang, eling Gusti Allah hilang, mek golek duit, akhirnya gak pernah ngaji, gak pernah sholat. Nauzubillah min dzalik. Jadi rezeki berupa sempat ibadah kepada Allah itu sudah cabut. Nauzubillah. Akhirnya kayak korup. Nah, jadi berbahagia jenengan di sini. Jenengan kan dapat 4 rezeki itu semua. Iman, jenengan dapat Islam, jenengan dapat sehat, jenengan dapat kesempatan, jenengan dapat. Mumpung punya kesempatan semua ya, itu ya. Jadi, ayo kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Bismillah, cacai Gusti Allah, deketin Allah. Dan jangan khawatir, Gusti Allah itu maha mampu kok. Gusti Allah itu maha kuasa kok. Bim salam bim abrakadabra itu apa kata Allah? Idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Gusti Allah ngomong kun jadi, ya jadi. Di Batu itu ada orang punya pabrik wayang total. Tapi kata orang-orang Allah tidak tidur. Dalam 1 hari pabriknya terbakar habis total, satu rumahnya. Itulah Allah kalau berkehendak seperti itu. Udah kayak dunia kok orang syukur, udah kayak dunia orang etik. Gampang dalam 1 hari habis. Saya punya kawan, kata yang khutbah Jumat, kata yang diminta di kampung-kampung itu isi, ya tausiah itu, Masya Allah. Tapi ada yang berkata bahwa tingkah lakunya seperti ini. Hari Jumat dia khutbah Jumat, kemudian sore harinya dia juga isi tausiah halal bihalal. Sabtu, Minggu dia masih aktivitas, Senin langsung masuk rumah sakit. Begitu masuk rumah sakit, ingatannya hilang, tidak kenal siapapun, bahkan dengan teman dekatnya dia sudah tidak kenal. Artinya kan ilmunya dicabut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang kan Allah itu mencabut sesuatu. Makanya berkenaan dengan Allah Al-Khaliq sebagai takdir, tidak boleh kita itu kemeliti dan juga tidak boleh kita itu putus asa di hadapan Allah. Kita jalan saja seperti air mengalir. Dikei alhamdulillah, gak dikei alhamdulillah, akeh alhamdulillah, iki alhamdulillah, dikei akeh kalau sombong, dikei iki sabar, itu aja loh. Enak kalau hidup itu cuma itu aja. Karena kita yakin Allah mentakdirkan sesuatu tidak pernah salah. Ada yang suka gundul-gundul kan? Ada yang suka Rasulullah kan? Yo, kalau sedang digundul, kayak panas gundul.
kayak sekarang ini dikai titi protes, dikai akeh sik kurang. Sajane karepe apa to bangsa? Itu manusia. Ya itu manusia kalau gak pernah syukur. Ya, kalau gak pernah syukur. Jadi makanya Rasulullah Muhammad SAW itu memberi solusi. Kalau berkenaan dengan masalah dunia, lihat ke bawah. Masih banyak orang yang di bawah kita. Tapi kalau berkenaan dengan masalah agama, lihat ke atas, supaya kita lebih taat kepada Allah SWT. Repot. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, andai kata manusia itu dikasih emas sebesar bukit Uhud, maka manusia akan kepingin lagi punya emas satu lagi sebesar bukit Uhud. Itulah manusia. Tidak akan pernah kenyang. Maka Nabi bilang, kenyangnya manusia terhadap dunia itu kalau dia sudah masuk ke dalam kuburan. Bukan berarti konteks semacam itu kita turuti. Tidak. Itu tingkah laku yang gak baik, yang gak pernah syukur dengan yang diberi oleh Allah SWT. Gitu ya. Insyaallah. Akhirnya sampai mengalahkan segala cara. Ayolah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selalu bersyukur, selalu husnudzon, apalagi ya, selalu berpikir positif, ya, berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis gak usah kakek gundel, gak usah kakek Rasulullah dilakoni. Lek jenengan macet terus kira-kira apa sih itu? Mengatakan andai kata tadi tidak lewat cinta boleh. Yang boleh mengatakan apa? Qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ini sudah ketentuan Allah. Allah berhak melakukan apapun yang diinginkan. Kayak tadi kita ke pondok, maka karena apa? Hati ini mencari jalan yang lain. Panas-panas mencari jalan yang lain. Jadi lakoni lain. Dilakoni lain. Mau ngapain? Mau ngotot ngelawan takdir yang Gusti Allah. Tidak bisa. Ada yang didiskusikan untuk jalannya. Monggo. Terkait dengan rezeki manusia itu kan berbeda-beda saja. Kalau rezeki kalau bedanya uang, ada yang dikasih kaya, ada yang tidak mampu. Ini sebenarnya dalam Allah berikan rezeki itu, Allah itu melihat proses pembentukan manusia itu. Misalnya kerjanya kerja keras, atau dilihat dari sisi takwanya. Nah, tapi dari sisi kalau kita lihat ada orang yang kafir itu juga dia bukan muslim, tapi juga diberikan kekayaan. Baik. Sebelumnya kita bahas di sini itu Al-Qayyum ya. Al-Qayyum itu Allah berdiri sendiri. Allah berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lain. Qiyamu binafsihi. Maka iradahnya Allah, kemauan Allah itu tidak mengikuti kemauan makhluk. Kalau kita mengatakan bahwa kemauan Allah itu mengikuti kemauan makhluk, berarti dia bukan Tuhan. Itu bertentangan dengan qiyamuhu binafsihi. Allah memberikan rezeki itu sesuai dengan iradahnya Allah, sesuai dengan keinginannya Allah. Kita tidak boleh mengatakan dia bekerja siang malam akhirnya dia bisa kaya. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena banyak orang yang melakukan seperti itu juga tidak kaya-kaya banyak. Ya. Dan apakah juga rezeki itu ada hubungannya dengan ketakwaan? Memang ayatnya bunyinya begitu, tapi tidak boleh kita pastikan seperti itu. Karena banyak juga orang yang sholatnya tekun, baca Qur'annya tekun, tapi oleh Allah dia tidak dikasih rezeki berupa uang. Jadi intinya bahwa Allah Ar-Razzaq itu, Allah memberi rezeki itu atas kemauan Allah sendiri dan tidak bisa disetir oleh manusia. Tapi ketika Allah kemudian memberikan rezeki
sesuai dengan usaha orang, sesuai dengan ketakwaan orang, itu haknya Allah. Maka ayatnya tadi bilang kan, kalau kita takwa Allah ngasih rezeki kita di sana. Itu hak Allah, punya iradah untuk menjadikan seperti itu. Tapi kita juga tidak boleh. Wah, gara-gara takwa aku itu rezeki. Berarti seolah-olah iradahnya Allah itu disetir oleh manusia. Nah, jadi itulah sifat jahisnya Allah. Pak, Allah itu kan tidak mengingkari janji, betul. Allah tidak akan mengingkari janji. Ketika wa may yattaqillaha faj'alahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan, dan Allah itu akan memberikan rezeki dari sana-sana. Itu janji Allah pasti terlaksana. Tapi kita tidak boleh punya mindset bahwa itu disetir oleh, itu loh maksud saya. Clear ya Pak? Jelas ya? Makanya tadi saya bilang bertakwalah hanya karena Allah, bukan karena materi. Ya, nanti Allah itu syakirun alim. Allah itu maha penerima kasih, maha mengetahui. Itu sholat karena Allah, bersedekah karena Allah, sholat duha karena Allah, maksud Quran karena Allah. Perkaranya nanti dikasih apa enggak, itu urusannya Allah. Tapi janjinya Allah tadi dikasih, itu aja. Kalau saya begitu. Ada kalau di dalam Al-Quran itu kan jelas kalau kita bertakwa pasti dikasih rezeki. Bukan sangka-sangka. Tapi apakah prinsip seperti yang diterapkan orang ada itu terkait dengan job? Jadi skill yang bagus kita akan mendapatkan kerjaan. Nah, apakah di Islam itu enggak diterapkan? Oke. Dalam Al-Quran ada kalimat Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Tapi ini pun juga kita jangan salah paham, seolah-olah kehendaknya Allah disetir oleh kehendak manusia. Yang merubah Allah itu sunnatullah. Ketika Allah berkehendak menggandengkan antara usaha dengan rezeki, itu hanya Allah mau digandeng atau tidak digandeng. Pak, kita seringkali melihat orang itu punya skill yang bagus, rezekinya itu oke. Itu berarti kehendaknya Allah seperti itu. Tapi banyak orang yang tidak seperti itu. Sekolah S3 di Rusia Pak, mulai naik omah, jadi dosen benar, jadi rektor benar, jadi pemulung. Kisah nyata ya. Sekolah S2, jadi dosen di luar, pulang ke rumah, tidak punya pekerjaan, dia jualan pelabuhan keliling. Itu. Maka kita itu tidak boleh memutlakkan sesuatu yang berkenaan dengan sebab akibat. Saya ulang lagi, kita tidak boleh memutlakkan sesuatu yang sifatnya sebab akibat. Lek kerja mesti sugih, tidak boleh dimutlakkan. Skillnya bagus, mesti pintar graduate, itu tidak boleh dimutlakkan. Karena penentunya coba tadi Allah. Ya wakil kok sing nang omah mek wiritan tok, nerima tamu, ya motone akeh pakai. Jadi kepingun. Mas Nabi kepingun. Ya. Gak tahu metu ning omah mek wiritan, malah tamu teko. Nggak bisa ditiru gitu. Itu makanya ada makom tajrid, ada makom asbab. Lah kita ini makomnya makom asbab. Jadi saya ulang ya Pak, kita tidak boleh memutlakkan sesuatu yang sifatnya sebab akibat. Banyu itu bisa membuat basah, itu mutlak atau tidak? Kalau Allah berkehendak tidak basah sama sekali kan. Api itu membakar ya. Tapi kalau Allah berkehendak ya nggak terbakar seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah itu jadi ya kita melakukan sebab itu saja tanpa harus bergantung kepada sebab. Makanya kalau saya sekolahkan anak itu saya bilang, ya sudah kamu sekolah, kamu ngambil jurusan apa, niatkan
Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk manusia yang lain. Perkara nanti Allah ngasih kamu pekerjaan apa itu bukan urusan. Karena banyak orang yang jurusannya A, kerjanya jurusannya B. Betul ya? Itulah makanya nggak boleh, kita tidak boleh memutlakkan sesuatu di dunia ini. Yang mutlak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wis aku tak kerja, tak bidang isu ya, kok dagangan aku cek laris duit akeh, ternyata jelek. Maka kita harus selalu mengatakan apa? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wis, kalau kita memutlakkan sesuatu, berarti kan kita membuat syariat baru. Nah, sesuatu itu sudah sifatnya mutlak, tidak mutlak. Pertandingan, ini latihan bedino latihan. Jadi latihannya yang salah kabeh. Kira-kira secara logika ini sih menang ini. Sing latihannya apa? Ternyata begitu masuk ke pertandingan, sing menang sendiri. Banyak kejadian semacam itu. Nah, itu menjadi seperti itu, Pak. Ya. Baik, di dunia ini tidak ada yang sifatnya mutlak. Lanjut ada yang lain. Ini lagi ngaji model ini, insya Allah hati kita tenang, adem, enjoy, nikmati saja itu, nikmati saja. Buat apa kalau kita Rasulullah? Buat apa kalau kita menurut? Dilakoni oleh istilahnya teman saya dulu bilang, lagi komon ngarit dia harus ngarit tahun jalan. Jadi komon maju dia harus maju loh. Apa maksudnya Pak? Hidup ini lakukan seperti mengalir air. Allah memposisikan apa kita sekarang ya harus dilakoni. Saya oleh Allah diposisikan sebagai guru. Ya wis kita lakoni aja terus. Terus aku mau apa lagi? Aku kalau kebetulan ya lesok. Ya wis itu ngajar itu tak praktek mulai dari tahun 2002. Ya. Saya diposisikan oleh Allah jadi mubalik. Ya itu yang saya tekuni sudah. Nanti ceramah, kawan sore ceramah, ya sudah itu memang itu. Memang kapasitas saya ini. Kapasitas saya ini. Nah, jadi lakukan yang terbaik pada posisi yang Allah sudah menentukan. Dan mudah-mudahan Allah nanti akan memberikan perubahan. Itu saja. Pak, apakah kita tidak punya ikhtiar untuk merubah sesuatu? Boleh. Tapi ingat, Allah itulah yang memposisikan kita di mana, itu kehendaknya. Enak kalau sebenarnya yakin ada sesuatu barokah ketika kita melakukan sesuatu di tempat yang memang itu Allah berkehendak, barokahnya luar biasa. Barokahnya luar biasa. Jadi kita minta itu kan barokahnya tuh. Iya loh. Jadi kan kalau disuruh pilih antara akeh sama titik barokah, akeh gak barokah, kalau pilih si titik tapi barokah. Atau mungkin pilih akeh tapi barokah. Iya, yes, itu aja. Jadi nikmati hidup ini, jangan memutlakkan sesuatu dan kita mengamalkan Allahus Somad. Allah tempat bergantung. Ojo bergantung kepada akeh kaoleh. Ya, ojo bergantung kepada sepatu jarang, nggak iso. Ojo bergantung kepada kupat, ketupat, jamur, nggak bisa. Ya, bergantungnya kepada Allah. Ya, maksudnya ya, jadi kan sebagai akhir ya. Gak apa-apa, hanya sekedar aksesoris orang. Tapi lah ya sudah nyampe pada posisi aku gawe aki iki yang bisa ngene bae. Gak apa. Nanti malah justru membuat kita jadi lemah Pak. Ada yang lain? Nah, sepakat. Misalkan masalah pekerjaan, kayak perampok itu apakah yang oh, itu yura. Nah, jadi Allah itu punya al-iradah, punya kehendak untuk memberikan manusia itu pilihan. Manusia punya kehendak yang dikehendakkan oleh Allah, Allah memberikan pilihan. Dan Allah tidak mungkin untuk menyuruh orang itu berbuat maksiat itu enggak. Bahaya yang cuma
Dan Allah tidak mungkin untuk menyuruh orang itu melakukan yang jelek. Itu ya Pak, bukan. Maksud saya tadi, kalau kita ini memang sudah posisinya ikhtiar, sudah berupaya, dan kemudian oleh Allah ditempatkan kepada sesuatu itu dan bukan sesuatu yang maksiat, sudah ikuti saja, ikuti seperti ayat. Tapi kalau untuk merampok, ya dirubah, jangan merampok terus. Gak boleh, merampok itu dosa. Ya, apa mana? Maling itu dosa. Itu ya Pak. Yes. Ojo didik takdir gitu. Didik takdir gitu. Kayak orang-orang di sekolah aneh. Dua kok gara-gara PR takdir. Wah, ini rusak modelnya. Nanti kita akan memahami takdir itu yang kayak apa, insya Allah di nama Allah yang lain. Di nama Allah yang lain nanti kita akan ketemu. Allah itu ya. Itu gimana? Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.